Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podsku, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita di Podsku Podcast with Himaku. Oke, saya di sini sebagai host pertama, Sofiana, dan teman saya, Haira Plamora, sebagai host kedua. Oh ya, sebelumnya Sobat Podsku udah nonton belum sih episode keempat Podsku, di mana Podsku kita kedatangan alumni Himaku UBSI angkatan 21 loh. Untuk Sobat Podsku yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya. Nah Sobat Podsku, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan gak kalah keren juga tentunya, yang nantinya bisa menginspirasi Sobat Podsku loh, karena narasumber yang kali ini punya prestasi di bidang akademik yang dimana sudah mengikuti lomba-lomba dan meraih juara. Jadi ditonton sampai habis ya, dan jangan di skip-skip videonya karena pasti ada hal-hal yang berguna buat Sobat Podsku. Oke, langsung aja yuk kita kenalan langsung sama narasumbernya. Halo Kak. Halo Kak. Oh, gimana nih Kak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini aman kan? Aman. Aman. Alhamdulillah ya Kak. Oke, kakaknya boleh langsung aja nih untuk perkenalan, mungkin nama, asal kampus, dan angkatan keberapa? Oke, halo semuanya. Nama aku Rahma Yuning Tias. Aku kuliah di BSI Kaliabang. Saat ini aku semester 4. Berarti aku angkatan 2023. Wah, kakaknya dari Kaliabang juga? Iya, betul. Sama Kak. Dari Kaliabang. Satu kampus ya. Iya. Oh ya Kak, sebelumnya yang kita tahu Kakak itu berprestasi di bidang akademik, yaitu juara 3 Olimpiade Sosiologi 2022, juara 1 Olimpiade Ekonomi 2022, juara 1 Olimpiade Ekonomi 2024. Wah, prestasi Kak Rahma banyak juga ya Sobat Podsku. Keren banget. Nah, dari lomba yang Kak Rahma ikuti tadi, apa sih yang memotivasi Kak Rahma untuk mengikuti lomba akademik ini? Kalau untuk motivasi yang aku ingin itu sebenarnya aku karena senang mencoba hal-hal baru, pengalaman baru, karena dari SD aku sampai SMA aku ikut eskul yang berbeda-beda. Jadi aku pengennya setiap sekolah tuh beda pengalaman. Iya. Jadi kalau ada lomba apa yang bisa aku ikutin gitu. Jadi pengen mencoba hal-hal baru dan pengalaman baru. Nah Sobat Podsku, buat Kak Rama kan katanya sih motivasinya itu mencoba pengalaman baru ya. Nah selain itu ada nggak sih Kak kayak motivasi dari dukungan mungkin orang tua juga, teman juga gitu, buat mencoba hal baru itu? Iya betul. Kalau dari teman-teman tentunya mereka memang suka ngajakin aku lomba juga. Jadi mereka saling tukar info mengenai lomba-lomba karena kita juga sama-sama suka ikut lomba. Terus kalau untuk keluarga sih sangat mendukung aku ya, apapun yang aku ingin gitu selagi itu baik. Mereka paling hanya mempertimbangkan misalnya keputusan aku salah atau keputusan aku benar gitu. Nah Sobat Podsku, selain itu Kak Rama itu motivasinya ya selain pengalaman baru juga didukung dari keluarga, teman juga didukung ya Kak? Iya betul. Nah, untuk bisa ikut lomba-lomba yang tadi udah diraih Kak Rahma nih, tahapannya apa sih Kak yang perlu kita lewati? Nah kalau tahapannya biasanya aku suka nyari-nyari info. Tadi kan aku bilang dari teman, juga bisa dari Instagram kan, apalagi sekarang serba digital, jadi lomba tuh nggak hanya offline aja, sekarang kita lomba bisa online gitu. Kalau misalnya kalian nih di rumah mungkin belum berani untuk lomba offline, bisa juga ikut lomba yang online. Oke, berarti kita juga harus produktif untuk cari-cari info lomba ya Kak. Betul. Di sosial media sekarang kan udah banyak ya. Betul. Gitu ya. Kalau boleh tahu persiapan seperti apa yang Kak Rahma lakuin untuk menghadapi lomba ini? Kalau persiapannya pastinya belajar ya. Yang paling susah paling ya bagi waktunya antara kuliah sama lomba-lomba kayak gini. Jadi mungkin aku biasanya belajarnya sih di malam, apa enggak pas perjalanan menuju tempat lombanya aku sambil baca-baca lagi. Itu belajar Kak Rahma perlu les juga nggak sih Kak? Aku dari dulu nggak pernah ikut les. Jadi sendiri sama teman-teman gitu juga Kak? Iya, paling saling diskusi aja kalau sama teman-teman gitu, saling tanya jawab gitu. Terus kalau misalnya belajar gitu, apa sih yang dipelajarin kayak pasti latihan terus kan ya Kak? Iya, simulasi gitu ya. Terus juga persiapannya buat jadwal kan, ya teratur itu gimana Kak? Iya, biasanya aku emang buat jam gitu ya, misalnya jam segini sampai jam segini aku ngapain, walaupun kadang tuh nggak pasti itu bakalan dilakuin. Iya dilakuin, tapi aku sebisa mungkin ya emang bikin kayak gitu. Cuman ya paling ya sesempatnya aja tuh aku belajar. Biasanya ya itu malam biasanya aku belajar. Ya persiapan pasti nggak belajar aja kan ya Kak, pasti kesehatan juga dari jauh-jauh hari gitu
dibutuhkan ya Kak. Iya betul, kesehatan juga penting. Oke, tadi kan Kak Rama bilang kalau bagi waktu itu susah ya Kak. Nah, untuk Kak Rama sendiri nih strategi belajarnya gimana? Soalnya kan Kak Rama bagi waktunya susah, mungkin diatur jam segini dari jam segini itu bisa dijelasin lagi Kak? Iya, biasanya aku pas waktu luang, apalagi pas malam. Nah, kebetulan kuliah aku juga malam nih, jadinya kadang iya sekarang susah. Jadinya paling kalau misalnya pas lagi kuliah malamnya padat, jadi aku belajarnya di paginya. Di paginya. Pas lagi waktu luang, iya. Kakak sendiri kuliah malam sambil bekerja atau tidak? Aku sih sebenarnya nggak sambil bekerja, tapi biasanya aku suka ikut pelatihan-pelatihan. Misalnya ada pelatihan bikin flower bucket, terus pelatihan bikin candle art atau pelatihan barista gitu. Jadi aku suka nyari-nyari info ya biar waktu aku tuh nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi ikut-ikut lomba juga gitu. Iya kan Kak Rama suka cari pengalaman baru ya. Sebisa mungkin cobalah cari semua pengalaman yang passionnya Kak Rahma gitu kan. Nah selanjutnya dalam mengikuti lomba-lomba tadi nih, apa sih tantangan terbesar yang Kak Rahma hadapi? Kalau tantangan terbesarnya pastinya menjaga kesehatannya, itu kan karena butuh fisik yang kuat juga, apalagi waktunya tuh susah banget kan karena misal malamnya kuliah, apalagi sampai malam 9:30 gitu kan, terus ya paginya harus misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang aku harus lakuin juga, paling ya tantangannya yaitu bagi waktu. Ya, selain bagi waktu mungkin persaingannya kan pasti ketat banget. Iya benar, belajarnya harus benar-benar sungguh-sungguh banget. Ya apalagi kalau misalkan Kak Rahma itu kan pertama kali Olimpiade gitu kan, kurangnya pengalaman itu gimana Kak? Pasti itu tantangan banget nggak sih? Iya benar. Itu gimana? Nah pas pertama kali aku memang takut-takut gitu pasti kan kalau ikut nggak pede gitu. Akhirnya dicoba dulu, aku belajar, akhirnya dapet juara. Nah itu malah jadi kita pas dapat juara jadi pengen lagi jadi kita harus coba dulu sekali jadinya biar kita terbiasa lagi. Terus dari lomba-lomba yang kakak ikutin tadi sebenarnya Kak Rama nyangka nggak sih kalau bakal dapet ya sebenarnya nggak nyangka ya, cuman aku emang kalau ikut lomba udah dari aku SD emang aku suka ikut lomba. Jadi misalnya organisasi apa gitu aku ikut lombanya, dan gak cuma sekali 2 kali, jadinya pas udah tahu juara itu seneng gitu, jadinya aku pengen lagi. Pengen coba. Kemarin kan udah lomba ini nih. Besoknya lomba apa lagi nih gitu. Mungkin setelah ini ada nggak sih prestasi lain yang ingin dicapai lagi Kak? Ya kalau prestasi lain tentunya pengen banget ya, karena kan mungkin aku udah pernah ngelakuin ini, mungkin ada yang belum pernah aku lakuin, jadi aku pengen banget sih. Boleh Kak kasih contoh aja, misalnya mau coba apa gitu? Mungkin lomba waktu itu aku belum berhasil jadi juara lomba pajak gitu, aku pengen kalau kemarin kan udah lomba akuntansi ini udah dapet juara, aku pengen sih lomba pajak. Pajak ini belum, jadi pengen coba lagi ya. Semoga next bisa lancar, dapet juara. Tentu doain ya Kak Rahma ini, amin. Udah berbagai lomba dicoba ya Kak, sekarang ingin lagi lomba pajak. Doain ya Sobat Potsku, semoga Kak Rahma dapat juara selanjutnya. Amin. Terus dari lomba-lomba yang kakak ikutin tadi terus menang juga kan, itu bagaimana tanggapan keluarga, teman, ataupun dosen sekaligus setelah Kak Rahma ini tahu menang dari lomba-lomba tersebut, gimana tanggapannya? Iya, kalau mereka sih pasti ikut bangga, apalagi kalau teman-teman aku juga mereka biasanya ya itu yang seperti tadi aku bilang, mereka suka bagi info ke aku gitu. Jadi kadang kita juga ikut lombanya bertim, ada juga yang lomba bertim gitu, ada juga yang lomba individu, terus kita saling share misalnya ada info-info. Nah kalau dari keluarga emang mendukung aku banget, jadi apapun yang aku ingin. Terus juga kalau dosen biasanya juga suka nyuruh aku ikut lomba gitu, apalagi jadi pas sudah tahu ternyata udah kemarin juara, ya bagus gitu, jadinya pasti sudah nyoba lagi. Sudah coba lagi. Berarti tanggapan lingkungan, keluarga, teman, dosen itu saling mendukung banget ya. Dan dukungan itu emang sangat penting untuk diri kita. Tambah motivasi. Betul banget. Oke, selanjutnya dalam mengikuti lomba-lomba tersebut pasti ada perjuangan di balik kita semua ya Kak. Kira-kira apa nih Kak yang paling berkesan buat Kak Rahma gitu? Perjuangan yang paling berkesan buat aku sebenarnya itu aku bisa melewatinya dengan
prosesnya ya. Iya, karena aku sebenarnya ada alasan kenapa aku kuliah malam sih. Ya kenapa Kak? Kalau boleh tahu? Enggak, karena aku kan tadi aku bilang aku juga nggak sambil kerja, paling aku suka ikut kegiatan-kegiatan aja. Karena aku emang udah aktif banget kan dari dulu, bahkan dari TK pun aku jadi perwakilan sekolah gitu kan, buat lomba. Nah terus SD juga yang tadi aku bilang aku udah ikut eskul terus lomba. Nah terus di SMP, padat ya? Iya betul. Nah di SMP aku di kelas 2 SMP tuh aku sakit kena penyakit ginjal. Bahkan sampai sekarang aku masih berobat. Iya, sampai sekarang. Iya, paling perjuangannya di situ. Jadinya makanya pas aku di SMP itu aku sempat down kan. Sempat down, apalagi kayak aku tuh yang tadi aktif banget. Iya. Jadi tiba-tiba harus ngurangin aktivitas aku itu. Aku yang tadinya iya, jadinya biasanya ketemu banyak orang kan senengnya tuh ekstrovert ya, maksudnya seneng ketemu banyak orang, tiba-tiba harus di rumah aja istirahat. Iya, bahkan aku waktu SMP tuh waktu awal sakit itu sempat nggak masuk 2 bulan gitu. Ya karena ginjal itu ya Kak. Iya, nah makanya paling ya sekarang makanya aku udah ngurangin kegiatan aku ya karena itu sih paling perjuangan yang terberatnya karena kesehatan aku sendiri. Makanya yang tadi aku bilang jaga kesehatan itu penting. Jaga kesehatan itu penting ya Sobat Podsku. Kesehatan ya guys. Terus dari prestasi yang kakak dapatkan tadi, ada nggak sih Kak beasiswa yang mungkin selama ini udah Kak Rahma dapetin? Oh iya, kalau untuk beasiswa, alhamdulillah aku dapat beasiswa dari BSI kampus sendiri. BSI langsung ya teman-teman? Iya, langsung nih. Iya, karena kan aku alhamdulillah waktu itu dapat juara 1 kan, jadinya dapat medali emas. Kemudian aku ngajuin beasiswa ke BSI, kemudian diwawancara. Alhamdulillah di ACC ya beasiswanya. Nah, karena aku kebetulan beasiswanya tingkat nasional, jadi aku masih dapatnya 50%. Mungkin nanti kalau aku selanjutnya bisa ikut internasional, bisa dapat 100% ya. Oke, terakhir boleh dong Kak kasih tips untuk Sobat Podsku yang lain yang mau berprestasi juga seperti Kak Rahma. Bagi teman-teman yang ingin berprestasi, kalian harus lakuin semaksimal mungkin yang kalian bisa. Mungkin kalian bidangnya nggak sama kayak aku, tapi kalian pasti punya keahlian di bidang kalian masing-masing. Apalagi kalian masih diberi kesehatan gitu ya, kesehatan fisik, kesehatan mental. Jadi kalian harus lakuin dengan sebaik-baiknya selagi kalian bisa. Nah betul banget tuh kata Kak Rahma. Jadi kalian harus ngelakuin semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin yang kalian mampu. Oke Sobat Podsku, nggak kerasa ya kita udah di penghujung obrolan. Jadi buat Sobat Podsku yang ingin berprestasi juga seperti Kak Rahma, tentunya kalian tekuni aja passion kalian masing-masing, bidang kalian masing-masing, karena nggak semua orang itu sama bidangnya untuk kita mengolah bakat kita. Dan jangan lupa yang paling penting tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Betul banget. Dan terima kasih juga untuk Kak Rahma yang hari ini udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama Sobat Podsku. Semoga apa yang sudah kita obrolin bisa bermanfaat buat Sobat Podsku yang lain. Nah Sobat Podsku, sekian podcast hari ini dan jangan lupa saksikan terus ya podcast kita selanjutnya karena yang pastinya bakal tambah seru dan menarik. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Himaku. Nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Betul banget. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.